sini saya sebagai moderator. Kepada kelompok 3, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 3 beranggotakan 9 orang. Ada Ahmad Imanuddin Raya, kedua ada Alfian Nur Habibi, ketiga ada Duratul Aslamiyah, keempat ada Hidayatul Syifa, dan yang kelima ada Muhammad Rifki Ramadhani, yang keenam ada Nur Afni Mahfuzati, yang ketujuh ada Nur Ilma Rizkia Putri, yang ke-8 ada Nur Syahda Aisyah, dan yang terakhir ada Wita Larissa Anggreni. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu penilaian WBK. Adapun yang akan kami sampaikan pada hari ini yaitu pertama ada latar belakang, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada manfaat, yang keempat ada materi pembahasan, yang kelima ada pelaksanaan kegiatan, yang keenam ada hasil kegiatan, yang ketujuh ada saran dan kesimpulan, dan yang terakhir penutup. Baiklah, untuk para teman-teman dan rekan-rekan sekalian, mohon untuk menyimak presentasi kami. Latar belakang. Tindak pidana korupsi tipikor yang merajalela di tanah air selama ini tidak saja merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Kejahatan korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa yang menjadi penghambat utama tercapai tujuan pembangunan nasional, yaitu terwujudnya Indonesia yang adil. Tujuan dibagi menjadi dua, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum adalah untuk mengetahui predikat WBK dan WBBM di Dinas Pemuda dan Olahraga Budaya Pariwisata. Sedangkan tujuan khusus yang pertama untuk mengetahui nilai manajemen perubahan, yang kedua untuk mengetahui nilai penataan tata laksana, yang ketiga untuk mengetahui nilai penguatan akuntabilitas, dan yang keempat untuk mengetahui nilai penguatan penguasaan. Yang ketiga ada manfaat. Hasil praktikum ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian dalam kajian studi mengenai pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM. Pengertian korupsi. Kata korupsi berasal dari Latin corruptio atau corruptus. Corruptio memiliki arti beragam, yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Corruptio juga diartikan kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Kata korupsi dalam bahasa Belanda masuk dalam perbendaharaan Indonesia menjadi korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Faktor korupsi terdiri dari sifat selalu merasa kurang, lemahnya moral, penghasilan kurang mencukupi, gaya hidup konsumtif, malas, atau tidak mau bekerja. Ciri-ciri korupsi. Pertama, korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Korupsi pada umumnya dilakukan secara keserbarahasiaan. Ketiga, mereka yang melakukan cara-cara korupsi biasanya berusaha menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik hukum. Keempat, setiap bentuk perbuatan korupsi adalah pengkhianatan kepercayaan. Kelima, suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban tatanan masyarakat. Motif korupsi. Yang pertama ada greed atau serakah.
tidak pernah puas mendorongnya mencuri. Kedua, opportunities atau kesempatan karena lemahnya pengawasan dan sanksi. Ketiga, ada need, kebutuhan, demand terhadap gaya hidup yang di luar kemampuan. 4, exposure, yaitu paparan hukum yang lemah terhadap koruptor mendorongnya berani melawan hukum. Modus korupsi: 1. Menggunakan anggaran untuk kepentingan pribadi. 2. Pembayaran tunjangan yang tidak sesuai ketentuan. 3. Penggunaan anggaran tidak sesuai dengan peruntukannya. 4. Sesuai peruntukannya tapi tidak sesuai peraturan. 5. Penerimaan negara bukan pajak yang tidak disetorkan negara. Di sini terdapat beberapa pola korupsi, di antaranya yang pertama pola konvensional, yang kedua pola kwitansi fiktif, yang ketiga pola komisi, 4 pola upeti, 5 pola menjegal order, 6 pola perusahaan rekanan, dan 7 pola penyalahgunaan jabatan atau wewenang. Pelaksanaan kegiatan pada hari Jumat 6 September waktu jam 8 WITA sampai selesai. Tempat di Poltekkes Kemenkes Banjarmasin. Jenis kegiatan melakukan penelitian formulir penilaian WBK di suatu instansi. Alat dan bahan: 1. Formulir penilaian, handphone dan laptop, alat tulis. Dengan uraian kegiatan, melakukan penilaian sesuai dengan variabel, mengisi formulir penilaian, dan membuat laporan. Untuk hasil, Baik, bisa dilihat sendiri pada tabel yang ditampilkan di layar. Ini adalah hasil penilaian WBK di suatu instansi yang telah kami lakukan, yaitu ada komponen mengukir, bobot, nilai absolut, dan nilai presentase. Nah, untuk pertama ada manajemen perubahan, yaitu dengan hasil akhirnya itu 0,67 dan 66,75. Yang kedua ada penata tata laksanaan dengan bobot 5 dengan nilai absolutnya 2,92 dan nilai presentasenya 58,30%. Yang ketiga ada penataan sistem manajemen SDM, yaitu dengan bobot 15 dan nilai absolutnya 9,50 dan nilai presentasenya 63,33%. Yang keempat ada penguatan akuntabilitas dengan bobot 10 dan nilai absolut 9,38 dan nilai presentasinya 93,81. Yang kelima ada penguatan pengawasan dengan nilai bobot 15 dan nilai absolut 9,10 dan nilai presentasenya 60,69. Yang keenam ada peningkatan kualitas pelayanan publik dengan bobot 10 dan nilai absolut 8,09 dan nilai presentasenya 80,90. Nah, ini adalah total pengukir dari beberapa hasil yang telah disebutkan tadi, yaitu ada pertama ada pemerintah yang bersih dan bebas KKN dengan nilai 20,0, 0,00 dan 0,00. Yang kedua ada kualitas pelayanan publik dengan nilai 20,0, 40,0 dan 0,00. Dan total hasil yang didapatkan adalah 40,00 dan nilai evaluasi reformasi birokrasi yaitu 40,88. saran dan kesimpulan dari kegiatan praktik penilaian wilayah bebas korupsi WBK dan WBBM di suatu instansi yang kami teliti, didapatkan hasil dari komponen manajemen perubahan 37,35%, penataan tata laksana 5,30%, penataan sistem manajemen SDM 63,33%, penguatan akuntabilitas 93,81%, penguatan pengawasan 60,69%, peningkatan kualitas pelayanan publik
80,9%. Jadi nilai total yang diperoleh yaitu sebesar 66,80%, yang berarti belum memenuhi standar penilaian yang telah diterapkan untuk mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi WBK. Untuk saran untuk instansi yang kami teliti, sebaiknya mengoptimalkan wilayah kerjanya agar bisa menjadi wilayah bebas korupsi WBK, selalu memonitoringnya dan mengevaluasi seluruh tahapan perencanaan hingga pelaksanaan serta pengawasan di tempat kerja, melakukan peningkatan kualitas pada setiap pekerja dengan mengadakan sosialisasi anti korupsi yang di dalamnya dimuat tindakan pencegahan, gratifikasi korupsi, kolusi dan nepotisme, membuat penataan SDM manajemen dan karyawan yang sesuai dan dilakukan pengukuran kinerja pengawasan secara periodik untuk mengetahui letak kekurangan yang harus diperbaiki. Dengan demikian maka dapat mencegah terjadinya korupsi di lingkungan kerja. Baik, itu tadi adalah presentasi yang sudah kami lakukan. Untuk selanjutnya kami serahkan ke moderator. Baiklah. Siapa yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijrah Tunisa dari kelompok 5 ingin bertanya, kenapa instansi peneliti belum memenuhi syarat WBK padahal instansi tersebut berada di bawah kementerian? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang telah diberikan ya. Tadi saudari bertanya, kenapa instansi yang kami teliti, yang kami nilai ini belum memenuhi standar atau tidak termasuk dari wilayah bebas korupsi, padahal instansi tersebut di bawah naungan dari kementerian. Nah, baik, langsung saja ya, pertanyaan tersebut saya jawab. Mungkin terdapat beberapa faktor ya, entah itu faktor eksternal atau faktor internal yang menyebabkan kinerja tersebut belum maksimal walaupun di bawah naungan kementerian sendiri. Nah, mungkin faktor-faktornya itu bisa dari sumber daya manusianya sendiri, mungkin dari pegawai-pegawainya, atau bahkan dari faktor-faktor pendukung yang memang belum membuat usaha atau kinerja tersebut tidak maksimal. Nah, jadi karena itulah kami memberikan saran kepada instansi yang kami teliti ini untuk lebih meningkatkan lagi kinerjanya, baik kinerja dari karyawan atau dari faktor-faktor pendukung yang nantinya bisa untuk masuk jauh lebih baik lagi dan masuk dalam kualitas wilayah anti korupsi. Mungkin itu saja. Apakah sudah jelas? Baik. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Nah, baiklah, itu tadi presentasi dari kami. Salah hilaf kami mohon maaf. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.